Oke, kembali lagi di Tarahan Official. Mau cerita soal bagaimana sih menyusun sebuah judul. Jadi sebelum ketemu dosennya menyampaikan judul, itu teman-teman harus bisa bikin sejenis kayak research model canvas. Jadi tentukan dulu topiknya kira-kira mau perihal apa gitu ya. Terus masalahnya seperti apa, teorinya bagaimana, tujuannya seperti apa, ada nggak kebaharuannya. Nah, ini mungkin juga bagi teman-teman yang mungkin kalau di apa ya namanya, di skripsi itu banyak sekali menemukan hal-hal yang unik ya, karena mungkin baru mencoba mempelajari. Nah, sebetulnya nanti ada salah satu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu juga akan membahas masalah-masalah ini. Nah, jadi nanti ada kebaharuan juga dan metodenya. Kemudian judul itu bisa kita kategorikan menjadi tiga untuk menyusun judul ya. Jadi pertama ada KTM, ada MKM, dan TTM. Nah, KTM itu kebaharuannya apa, teorinya bagaimana, masalahnya apa, atau menggunakan metode dulu, kebaharuan atau masalah, atau tujuan, topik, metode. Nah, dari sini saya coba tuliskan contoh ya, soal misalkan computational thinking ya, atau CT gitu ya. Di dalam topiknya ini kan domainnya besar sekali, cuma nanti reduksi di teori. Jadi kan nanti ada batasan masalah, mau yang dibahas apa dan sebagainya. Oke, terus kemudian saya coba masalahnya cara berpikir ya, computational thinking itu cara berpikir misalkan. Kemudian kita coba misalkan siswa sulit belajar apa ya mengenai atau UI UX atau data science itu bisa dilakukan. Masalahnya itu karena memang beda beda objek dan beda subjek itu nanti akan jadi sesuatu hal yang menarik gitu ya. Kemudian teori yang digunakan apa? Misalkan dengan teori belajar yang konstruktif gitu ya, konstruktif. Kemudian teori-teori yang bersangkutan dengan computational thinking. Jadi dari sini ke sini, kemudian ke sini. Berikutnya tujuannya mau ngapain sih gitu ya. Tujuannya dengan compositional thinking ini tujuan kita ingin membuktikan bahwa CT atau compositional thinking ini bisa meningkatkan kemampuan data science. Nah, kebaruannya seperti apa? Misalkan dengan metode belajar dengan aplikasi Scratch ya. Ini kayaknya salah nih tulisannya. Kita buka ya. Aplikasi Scratch. Scratch. Kayak gini nih. Mungkin ada beberapa dengan orange itu juga bisa.
ya, scratch ini. Misalnya ditarik-tarik, ini gambarnya warna biru searea dan sebagainya. Tuh. Atau ini kan cuman gambar-gambar ya, gitu. Tadi saya sampaikan kalau misalkan dengan UI UX dan sebagainya. Metodenya apa? Misalkan dengan eksperimen metode, gitu ya. Eksperimen metode apa namanya? Ya, kita lihat dalam jangka waktu, misalkan kan kita dalam pembuatan skripsi itu ada jangka waktunya kan gitu. Nah, itu nanti dieksperimen bagaimana, atau mungkin kualitatif dengan apa namanya, setelah bereksperimen kemudian disebar kuesioner kemudian dihitung. Nah, dari sini sudah kelihatan nih, dari sini sudah kelihatan nih. Nah, kalau kita mau ngambil judul kebaharuan gitu ya, misalkan metode belajar dengan aplikasi Scratch dengan menggunakan teori belajar konstruktif gitu ya. Nah, ini nanti masalahnya adalah objeknya gitu ya, dengan data science atau metode dulu. Ini bisa metode dulu, berarti eksperimen metode dengan metode belajar application Scratch untuk data science atau TTM, tujuan, topik, metode ya, seputaran inilah. Nah, dari sini kalau sudah dapat ya sudah, baru maju ke dosen-dosen yang apa namanya, bersangkutan gitu ya. Nah, nanti kalau bisa bawanya jangan satu judul gitu ya, minimal 3 lah ya. Kemudian nanti ada ATM ya, ATM Pak, misalkan saya ada nih yang mirip-mirip gitu ya. Nanti dengan ini ya, setelah ketemu ini ya kita lihat, kita amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Modifikasi ini mungkin dari sisi teorinya dengan hybrid, atau mungkin dari modifikasi di metodenya gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, sehingga pasti semua mengalami lah nanti ketika membangun sebuah judul, teman-teman harus tahu dulu nih gitu ya, harus dibaca dulu gitu. Nah, nanti masalah bagaimana teori pendukung, landasan teorinya itu kan tentunya kan sudah dibaca dulu ya. Jadi daftar pustaka yang pendukung-pendukungnya gitu ya, kita pasti searching dulu, mengamati, oh dia menggunakan ini dan sebagainya. Jadi sebelum menentukan judul tentang penelitian atau skripsi, tesis atau disertasi, mudah-mudahan ini membantu. Oke, terima kasih, semoga membantu.